Halo semuanya, gue Deka dan sekarang di sini kita udah ada Poco X6 5G ya. Sebelumnya kan kita pernah tes gaming yang Poco X6 Pro. Sekarang giliran adanya nih X6 5G ya, X6-nya aja nih, nggak ada Pro-nya. Yang Pro-nya kemarin udah di tes gaming, teman-teman bisa langsung cek aja video sebelumnya kalau emang belum nonton. Sekarang kita coba tes gaming buat adanya nih, kira-kira sekuat apa performanya. Tapi sebelum itu kita mau ngingetin lagi untuk HP ini ya. Skor Antutunya itu ada di angka 580 ribuan ya untuk skor Antutunya. Nah untuk speknya sendiri, mana nih speknya? Oh iya, sekarang ngingetin nih. Nah sekarang X6 5G ini udah dapat HyperOS ya, baru banget tadi diupdate ya. Jadi teman-teman yang punya HP ini bisa langsung diupdate aja ya. Nah untuk speknya sendiri ya, dia punya RAM 12 GB, terus chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2. Ya, yang ini pakai Snapdragon, yang Pro-nya dia pakai MediaTek, tapi lebih powerful sih emang. Terus untuk Android-nya udah 14 dan storage-nya ini yang 256 GB ya. Oke. Itu aja untuk sekilas speknya, langsung aja kita coba main game. Ini untuk FPS-nya udah aktif, terus untuk stopwatch-nya kita mulai. Yuk, langsung kita cobain main apa dulu nih. Genshin Impact dulu deh. Seperti biasa, ya kita cobain Genshin Impact. Ini game wajib untuk ngetes performa HP ya. Oke, kalau udah masuk ke gamenya, nanti langsung aja kita lanjut. Oke, teman-teman, nih kita udah masuk ke gamenya dan ada yang kelupaan ya. Kita mau cek dulu suhunya sebelum main, itu ada di angka berapa suhunya. Oke, normal ya, masih di angka 62. Terus untuk baterainya itu kita main di angka 69% ya. Ini 69% BTW. Kalau nggak kelihatan, soalnya kecil banget tulisannya. Oke, terus kita juga mau langsung aktifin. Nah, boost performance-nya. Coba kita aktifin aja langsung. Oke, game turbonya udah aktif. Ini untuk settingan grafiknya. Kita lihat di ini kita udah atur tertinggi ya, udah tertinggi, terus FPS-nya kita coba di 60. Oke ya. Nice. Kayaknya kayak lancar nih. Kayaknya. Kita tahu sendiri lah, ini game kan lumayan berat ya. Ya, so far dapat di 3840 ya, tapi ini kan kita belum ini ya maksudnya. Belum berantem, masih cuma jalan-jalan. Coba kita berantem ya, kayaknya di depan ada musuh nih. Oke, ini kayaknya suaranya kita kecilin dulu ya. Oke, pas berantem agak turun ya. Tapi pas elemental burst kayaknya lumayan lancar animasinya. Oke, ya bener ya, agak turun kalau dia udah terlalu banyak animasi kayak gini. Agak turun di 20-an untuk FPS-nya. Oke, sekarang kita lanjut coba jalan-jalan aja deh, atau kita selesain daily mission ya. Ini kayaknya kita terangin dulu brightness-nya. Oke, udah terang ya. Kita coba jalan-jalan dulu deh. Siapa tahu nemu musuh. Nah, ada musuh lagi nih. Oke, teman-teman ada yang ngikutin Genshin juga nih? Soalnya gue lumayan ngikutin, tapi ini udah di tahap jujur agak bosan. Soalnya nunggu update-annya masih lama. Maksudnya update-an untuk map baru ya, untuk region baru. Soalnya ini tuh udah dari tahap bingung mau ngapain gitu. Event juga kayak event-event gitu itu doang, kayak bosan gitu. Lama-lama jadi kayaknya nanti aja deh nunggu ada story baru ya. Ada quest Archon baru, itu yang ditunggu-tunggu sih. Soalnya gue main ini lebih nikmatin ceritanya sih. Ceritanya lumayan bagus ya. Di samping emang grafiknya yang bagus, tapi ceritanya pun lumayan bagus gitu. Oke, kita baru sekitar 6 menit ya main. Kita cobain sampai beberapa menit, nanti kita cek lagi suhunya, kita cek lagi untuk baterainya ya. Tadi di 69% baterainya. BTW mana nih misinya? Oh salah, ternyata malah turun. Teleport lagi deh. Di bawah sini ya, ini kenapa turun sih?
Nah ini dia. Ini bukan sih. Kayaknya bukan, tapi nggak apa-apa. Kita bantai dulu nih. Nah, pas animasi burstnya lancar sih. Nggak ada masalah. Ini setting rata kanan ya, udah rata kanan ya. Di tertinggi, highest di set ke 60 fps, tapi emang nggak dapet sih. Paling tinggi tadi di 40-an fps-nya, tapi rata-rata kayaknya di 30-an. Kalau lagi berantem dia turun lagi di 20-an. Nah guys, kita mau coba turunin grafiknya ya. Ini kan kita main di highest ya, di tertinggi grafiknya nih. Kita mau coba di sedang ya, medium di 60 fps. Oke, kita coba di tinggi, sedang, sama di low nanti ya, kita lihat. Kayaknya sih paling enak sih kayaknya main di medium ya, kayaknya gitu. Tadi main di high pas berantem ternyata agak makin turun fps-nya. Apa mungkin karena peningkatan suhunya udah mulai berasa nih. Coba kita cek dulu. Udah 38. Mana nih, kelihatan nggak? Udah 38 ya. Di bagian kamera kayaknya lebih panas nih. Tuh. Di bagian kamera 42. Ya wajar sih. Biasanya paling panasnya di bagian kamera. Tapi kalau udah di angka 40 ke atas itu udah termasuk panas ya. Tapi kalau masih di bawah 40 masih oke lah itu. Belum bisa dibilang yang panas banget kalau masih di bawah 40. Oke, kita cobain ya kalau berantem di medium. Sama sih dia turun ke 20-an ya. Ini ngapain manjat sih? Kita lihat tuh. Ya kurang lebih sama. Kayaknya sih karena peningkatan suhunya ya. Kalau suhunya makin panas emang FPS-nya bakal drop sih. Nah, tapi ini overall ya, untuk main Genshin emang bisa dibilang udah cukup lancar untuk dimainin sih. Maksudnya kita udah terbilang bisa nikmatin gamenya lah. Jadi buat teman-teman yang emang ada rencana pengen beli HP untuk main game gitu, khususnya Genshin gitu kan, budget maksimal di 4 juta, ini bisa jadi pilihan banget untuk saat ini gitu, untuk saat ini. Oke, itu di medium. Sekarang kita mau coba di paling rendah nih ya, kita coba di paling rendah banget, terendah. Oke, FPS-nya kita taruh di 60. Ini jamnya kita mau ke pagi aja deh biar bagus pemandangannya. Kalau malam tuh agak kurang sih kelihatannya ya. Makanya kalau lagi main ini selalu diubah ke siang grafiknya. Grafiknya apa, cuacanya itu. Karena kalau siang kan lebih indah buat dilihat lah gitu. Nah, ini kalau terendah sih ya grafik seadanya ya. Tapi FPS-nya masih ngedrop ya. Coba kita lihat, ini udah aktif turbonya, tapi emang tidak bisa menyelamatkan HP dari suhu yang panas. Maksudnya peningkatan suhunya lumayan cepet loh ini. Tadi kita main game masih di bawah 10 menit udah berasa panasnya gitu. Kita udah 17 menit main. Kita di bawah jalan-jalan aja ternyata masih ngedrop FPS-nya. Oke, kurang yang lebih ini untuk Genshin. Kita main Genshin hampir 20 menit. Ya, sekarang kita mau lihat untuk baterainya ya. Baterai sekarang di 62%. Tadi 69 ya, jadi penurunannya itu di 7% aja gitu. Main Genshin hampir 20 menit. Hampir 20 menit, 18 menit. Main Genshin tuh baterai turun di 7%. Ya lumayan lah, masih awet.
Terus sekarang kita mau lihat untuk ini kita rendahin dulu. Kita lihat recordnya ya, 18 menit main Genshin. Nah, rata-rata FPS kita dapat di 28 ya, dengan settingan yang tadi berbeda-beda ya, di high, medium, sama low ya. Dan ketika kita taruh di low dan medium, ternyata FPS-nya nggak meningkat gitu ya, malah ngedrop, soalnya mungkin dari suhunya juga gitu. Nah, sekarang kita coba cek suhunya lagi ya. Masih di 42 sih. Nah, bodinya malah makin naik nih, di 39. Tuh, ini wajar apa enggak ya? Wajar sebenarnya untuk HP model begini dipakai main game. Ya, sebenarnya peningkatan suhu itu wajar. Cuma yang wajar apa enggaknya itu seberapa cepat peningkatan suhunya gitu. Kalian boleh cek video sebelumnya di Infinix Note 40 tes gaming. Itu HP peningkatan suhunya cukup lama. Jadi bagus gitu. Maksudnya tetap panas, tapi peningkatan suhunya itu nggak cepat lama gitu. Nah, tapi beberapa HP Poco kayak X6, X6 Pro, gue ngerasa nih HP peningkatan suhunya cepet banget gitu. Semua HP kalau dipakai main game pasti panas gitu, tapi seberapa cepat peningkatan panasnya itu yang mungkin bisa dibilang wajar atau enggak gitu. Dan X6 ini, si Poco X6 ini ya, terbilang agak cepat peningkatan suhunya kalau perlu gua jujur ya. Oke, ini kita udah masuk ke gamenya. Ini kita boost dulu untuk performanya. Oke, kalau udah ini kayak agak gelap ya, kita terangin dulu. Nah, ya udah kelihatan ya. Kita langsung coba mainin. Ini di grafik apa ya? Kita lihat dulu untuk grafiknya itu di, wah ini 5. Berarti kita rata kanan dulu deh ya. Rata kanan, terus FPS-nya unlimited ya, tanpa batas. Kita cobain nih. Mudah-mudahan lancar. Soalnya di X6 Pro, ya tahu sendiri lah ya. Bisa cek di video sebelumnya. Tes gaming Poco X6 Pro itu masih belum lancar bisa dimainin gitu. Masih belum support. Masih harus nunggu updatean. Dan di HP ini karena pakai Snapdragon dia udah optimal gitu. Kalau di MediaTek kayaknya game ini emang agak rada-rada nih. Oke, untuk FPS tuh stabil di 14-15. Kita kayaknya mau coba ke tempat yang banyak gedungnya deh. Biar grafiknya teruji gitu. Namanya juga kan pengujian game gitu. Kita harus benar-benar siksa nih HP gitu. Oke, di tempat yang banyak gedung nih dia makin turun sih jelas. 13, 15, naik lagi. Aduh, ditabrak. Ya, ini salah satu game yang cukup bagus loh grafiknya sebenarnya. Tapi emang berat banget dan banyak bugs-nya gitu. Sampai ada yang bilang ini tuh game julukannya Bugs X Street. Lucu banget ini ya julukannya. Karena X Street jadi Bug X Street. Jangan kan 30, 60, ini 20 aja nggak dapet gitu. Nah, sekarang kita coba turunin ya di rata tengah ya. Kita coba di medium. Oke, di angka 3 grafiknya. Lanjut. Yang jelas dia naik tuh FPS-nya di 20-an. Oke, 20 semua turun lagi. Ini kita sengaja coba di ini ya, di daerah perkotaan yang banyak gedungnya tuh, lihat. Nabrak. Ini kemarin ada ngasih tahu ini bukan turbo ya, apa NOS. Ya itulah, keren nih turbo gitu. Apa sama aja ya? Turbo sama NOS bedanya apa ya? Dari dulu kalau main game-game balap tuh ada istilah NOS gitu, cuman ngiranya NOS tuh turbo gitu. Apa beda ya? Coba teman-teman yang tahu
Perbedaan turbo manos apa sih? Coba yang tahu komen ya. Nah, ini di medium agak lancar nih. Nah, lihat. Nabrak mobil truk. Tapi sayangnya ini ya, maksudnya kalau nabrak itu mobilnya nggak lecet atau hancur gitu ya. Kalau bisa sedetail itu mantap lagi nih game. Tuh, ini di medium aja lihat. Cakep loh. Cakep banget, asli. Turunin lagi di paling rendah. Nah, di angka 0. Susah amat. Oke, di angka 0. Harusnya 30 dapat lah ya. Nah, dapet tuh langsung 39. Coba. Nah, ini agak lancar gitu, tapi grafik ya seadanya. Tapi masih bagus lah ya, grafik di low rata kiri loh ini. Masih bisa dinikmatin lah game ya. Kalau kalian tipikal yang nggak terlalu peduli sama kualitas grafik, yang penting bisa main, ya ini udah oke. Udah oke banget. Ya agak rusuh bawa mobilnya nih. Oke, lancar ya. 34, 33. Jadi kalau teman-teman pengen main game ini dengan lancar, agak lancar gitu maksudnya, ya berarti di rata kiri. Coba kita di lokasi yang nggak terlalu banyak gedung nih ya. Nah, kayak gini nih, pohon-pohon gitu. Tuh, lancar dia. 47, 43 FPS-nya tuh. Ya, kalau di tempat yang minim gedung, dia makin lancar. Karena emang nggak terlalu banyak gambar yang dia render ya. Kalau banyak gedung kan agak kompleks tuh deh. Ini salah jalan lagi. Ini, aduh, mana ininya nih, putaran baliknya nih. Oh, ini dia. Ya, salah jalan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini kenapa? Kalau tulisan ini kayak kalau udah saking panasnya dia begini deh tulisannya. 41. Ya masih sama sih. 39 kurang lebih suhunya stabil di segitu ya. Tingkat suhu panasnya itu belum sampai selebih itu sih. Belum sampai yang panas banget gitu. Jadi masih bisa dibilang di batas wajar sih suhunya. Tapi peningkatannya itu terlalu cepat. Dari awal kita main tuh kayak cepat banget peningkatan suhunya. Kita lihat untuk recordnya. Oke, ya bisa dilihat ya. Tadi di awal-awal ini kita main di high itu rata-rata itu nggak sampai kena 20 fps. Terus kita coba di medium itu kenanya di 20-an. Dan untuk di low ini kita dapat di 30-an ya. Tapi kalau di daerah yang nggak banyak gedung kita dapat di 40-an tuh. Overall untuk rata-rata FPS dapat di 25 ya. Soalnya tadi kita mainkan di beda-beda grafik ya. Oke, kayak gitu ya untuk car Street. Dan untuk baterainya ini sisa 58% ya. Dari awal main tuh di 69 nih. Jadi udah 11% penurunannya. Oke, lanjut kita main Mobile Legends dulu deh. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah masuk ke gamenya. Nah, ini kita udah masuk ke gamenya. Kita lihat dulu untuk apa ya? Ini ya maksudnya grafiknya. Oke, untuk grafiknya kita set langsung di frame-nya di super. Untuk grafiknya di ultra aja ya. Oke, ini kita main klasik aja. Nanti kalau udah masuk ke gamenya, kita lanjut lagi. Nah, ini kita udah masuk ke gamenya ya. Tadi grafik kita taruh di rata kanan lah istilahnya ya. FPS tuh kena di 59,8, di nanggung amatnya 60 lah dikit lagi nih. Oke, jangan dikomentarin cara mainnya ya, soalnya gue emang gak mainin game ini sih. Jadi kalau mainnya cupu, harap maklum ya.
karena malum. Nggak terlalu main game mobile sebenarnya. Bener-bener main game mobile tuh kalau lagi ngetes HP aja. Apalagi game kompetitif kayak Mobile Legends gini, aduh, nggak ada. Agak kurang suka game kompetitif sebenarnya. Bikin stres, bukan enjoy gitu. Ya tapi tergantung selera lah ya. Oke, ini untuk FPS sih stabil di segini ya, 59. Ya jadi ini biar mempersingkat waktu, biar nggak kelamaan, ini kita skip aja nanti. Ini gue coba mainin dulu satu game. Oke guys, sudah selesai. Ternyata tadi lumayan cepet. Ya nggak MVP sih, tapi lumayan lah. Ngekill cuma 2, asisnya 6, lumayan lah. Oke, ini kita keluar dulu. Ya 12 menit tadi main Mobile Legends. FPS-nya itu rata-rata di 51 ya. Mungkin pengaruh dari suhunya juga. Tapi ya udah lancar lah, segini mah Mobile Legends udah aman. Oke, untuk suhunya kayaknya sih udah mulai mereda nih. Soalnya tadi Mobile Legends kan nggak terlalu berat ya. Nah, udah normal lagi suhunya, 36, 36,5. Nah, di bagian kamera juga udah turun di 37 ya, jadi udah lumayan turun suhunya nih kalau dipakai main game yang lebih rendah. Maksudnya game yang lebih ringan gitu. Oke, terakhir kita coba PUBG Mobile ya. Ini kita udah 44 menit main game. Untuk baterainya sisa di 55%. Wow, ini lumayan awet loh. Oke guys, kita udah masuk ke game ya. Kita lihat untuk settingan grafiknya. Ini kita dapat di HDR Ultra ya. Dan smooth ekstrim. Kita coba di smooth ekstrim dulu ya. Oke, ini kita tunggu matchnya dimulai. Oke, ini kita udah turun. Kita cari persenjataan dulu ya. Oh ini, oh ya bisa nunduk ya. Apa ini? Oke, ini apa nih? Benar senjata ya. Stabilnya di 59 ya FPS-nya. Oke, dapat pistol ya. Nah, ini untuk gironya ya. Teman-teman kalau penasaran sama giroskopnya gimana? Nah, dia giroskopnya gironya udah hardware ya. Jadi tenang aja, dia udah lancar, nggak bakal ada delay. Tuh. Ya. Ditembakin. Mana dia? Coba ya kita pengen turunin ke apa nih namanya untuk grafiknya. Turunin. Kita naikin ke HDR Ultra. Kayaknya di HDR Ultra nih ya, di FPS-nya dapat di 39. Nah, itu dia. Berani-beraninya loh. Nice. Oke, mana lagi? Mana lagi ini biar kelihatan ya. FPS-nya di 39. Jelas turun karena grafik kita naikin. Untuk game boostnya coba ya kita boost. Lupa nih nggak di boost ternyata. Apakah berpengaruh? Ya kena tadi 40 ya. Masih di 39. Dan ini pengaruh dari suhu juga sih ya. Tapi so far ini suhunya udah reda sih. Udah nggak terlalu berasa. Di tangan tuh udah berasa nggak begitu panas. Mungkin karena game yang dimainin pun tadi sejak Mobile Legends udah nggak terlalu panas sih sebenarnya. Aman. Jadi untuk suhu ya. Untuk main Mobile Legends, PUBG ini aman. Yang nggak aman tuh mungkin kalau main game-game berat. Ya wajar sih sebenarnya.
semua HP emang dipakai main game berat pasti panas. Yang beda itu mungkin peningkatannya suhunya itu cepat atau enggak gitu. Oke, ini kita mau coba mainin beberapa saat lagi. Nanti ini kita skip aja ya biar gak kelamaan. Nanti kita langsung lihat untuk statistiknya. Oke, ini kita udah mainin beberapa saat ya. Ini kita udah mau 1 jam main. Ya, kurang lebih ini lancar sih harusnya ya di 3940 fps. PUBG Mobile Legends udah pasti lancar sih. Ini kita nggak bakal selesaiin gamenya karena agak terlalu lama ya. Jadi langsung kita lihat aja untuk statistiknya ya. Ini kita rendahin dulu brightness-nya. View record. Oke, 20 menit ya kita main PUBG. Nah, enggak sih, nggak 20 menit tadi sama update sebenarnya. Nah, sorry ya guys, tadi ini yang agak landai di awal-awal nih. Ini pas nge-update ya. Nah, ini pas mulai main itu ini nih, di tengah-tengah. Ya, 59,59% ini 60 fps. Ya, jadi pas main di Smooth Ultra itu di hampir 60 fps-nya, ya 60 lah ini hitungannya. Pas kita naikin grafiknya, itu turun di 39 ya, jadi wajar. Oke, jadi untuk PUBG juga udah lancar, ini udah termasuk bagus. Untuk Car Street tadi agak berat emang, dilancarnya di low. Untuk Genshin di high udah bagus, medium bagus gitu. Tapi emang siap-siap dengan peningkatan suhunya yang lumayan gitu. Jadi alternatifnya sangat disarankan teman-teman main game pakai cooler ya kalau pakai HP ini. Kalau untuk main game berat gitu. Karena ini kalau dari segi suhu udah stabil tuh ya. Tadi kita main PUBG Mobile Legends udah stabil suhunya, aman. Oke, kurang lebih itu sih ya untuk pengujian game Poco X6 5G. Teman-teman kalau misalkan ada yang masih mau ditanyain atau misalkan ada rekomendasi nih game apa aja yang sekiranya bagus untuk dijadiin bahan tes, nanti teman-teman langsung komen aja di bawah ya, nanti kita bakal buatin untuk video untuk next konten ya, untuk next di HP lainnya gitu. Oke, ini udah mau jam 2 pagi ya, karena emang kita syutingnya jam segini biar nggak berisik. Dan thank you ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan nanti kita ketemu lagi di next video. Thank you, see you on next video ya, bye bye.